cerita atau Siap. bes sebetulnya ai pas terkena teh gejalana kumaha sih eta teh? Oke. Karena tinggal kalender yang pilih lepat, jadi gejalanya dari awal. Dan pertama tuh sebenarnya kalau ada yang bilang mungkin sebagian tuh gara-gara liburan Sawarna. Soalnya kan kemarin sempat liburan juga ke luar kota gitu kan. Padahal memang bukan liburan sih, mungkin nyari konten, tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Setelah kurang lebih uh, 3 minggu mungkin setelah berlibur, tiba-tiba ada tamu, ketemu dengan orang, dan ternyata 3 orang ini memiliki gejala ya, gejala kayak demam, batuk, pilek. Nah, nggak tahu kalau misalkan si orang tersebut itu positif gitu. Nah, awalnya biasa aja lah. Sampai di Positif tanggal ya. 23. Oh, tanggal 21 Juni itu ini mulai nggak demam, tapi menggigil. Kan hari Minggunya tuh hujan gitu kan. Nah, kebetulan di hari Jumatnya itu habis melakukan perjalanan dari Cimahi sampai ke perbatasan Jawa Tengah naik motor. Tadinya mungkin berpikirnya kalau misalkan ya mah habis angin gitu kan, paling habis angin namun ya tipes gitu. Biasanya kan gitu penyakitnya tipes bentar habis angin lah. Iya. Ya. Nah, jadi 2 hari di tanggal 21 ke dokter. Di dokter itu dicek biasa, cek penciuman. Alhamdulillah sih kalau misalkan penciuman justru untuk saya berbeda dari orang lain, penciuman itu malah menjadi lebih tajam. Jadi penciuman tuh nggak ada gangguan sama sekali gitu kan. Di tanggal 21 demam ke dokter, 21 22 itu udah mulai sembuh. Dan tadinya kalau misalkan pas ke dokter itu kalau misalkan 2 hari memang masih tetap ada demam, harus dilakukan swab. Tapi alhamdulillah sih sembuh. Sampai akhirnya di tanggal 23, nah 23 itu udah sembuh, tapi saya penasaran untuk melakukan swab. Cuman harus nunggu dulu beberapa hari katanya kalau misalkan pengen ketahuan. Nah, akhirnya 23 sembuh, 24 sembuh, itu udah tetap melakukan isolasi mandiri gitu kan. Akhirnya di tanggal 25 dalam kondisi yang memang sehat melakukan swab, dan ternyata enjoy gitu kan, lakukan swab biasa, terus swab antigen pada saat itu nunggu 12 menit, alhamdulillah langsung keluar. Cuman tiba-tiba kaget tuh, si nakesnya tiba-tiba bilang, "Bapak mohon maaf, ternyata hasilnya ada berita yang kurang enak," katanya. Di situ tiba-tiba tertulis waktu itu positif. Langsung ini kan, ya positif di mana gitu, bisa positif padahal yang namanya prokes sudah tetap dijalani lah gitu dengan sebaik mungkin. Tapi akhirnya positif, terus sharing dengan dokter yang ada di klinik tersebut, terus lapor ke Satgas, lapor ke Puskesmas, sampai akhirnya ya melakukan isolasi mandiri gitu kan dari tanggal 23. Nah, setelah melakukan isolasi mandiri dari tanggal 23, 24 itu sambil menunggu jadwal PCR ya. Jadi menunggu untuk jadwal PCR. Sebenarnya pada saat itu mendapatkan fasilitas di kantor untuk melakukan PCR pribadi biar memang lebih cepat. Tapi saya cobalah manfaatkan memang fasilitas yang memang ada gitu. Jadi antri selama 2 hari melakukan PCR di tanggal 25, dan ternyata hasil PCR pun tetap positif di tanggal 25 di hari Jumat itu, sehingga tetap dilaksanakan isolasi mandiri gitu selama 2 minggu ke depannya itu, sampai kemarin tuh di tanggal berapa ya, di tanggal pokoknya di hari baru kemarin beres isoman tuh hari Kamis kemarin baru selesai gitu kan, isolasi mandiri. Alhamdulillah sih di hari ke-8 itu udah hasilnya di swab antigen udah negatif lagi gitu, udah kembali. Nah, perjuangan untuk bisa sekarang teh masih agak kadang suka ada demam gitu, menggigil, dan perjuangan yang luar biasa. Mungkin ketika memang sebagian orang kehilangan penciuman, tapi kalau misalnya untuk saya sendiri sih kehilangan indera pengecap justru. Jadi nggak bisa ngerasain makanan apapun, makan mana teh cabe.
makan cabai nu sakit wadahnya teh rasana gitu nu udah dimakan cabai teh tahu-tahu udah langsung diare gitu kan, soalnya mungkin saking kulada panas ke perut tapi nggak ada rasa apapun gitu. Lamun cek Sunda mah siga keur nyikeureuhan ieu kardus basuh. Jadi makan tuh kayak makan kardus basah sampai selama kurang lebih 12 hari mungkin itu nggak bisa makan nasi karena memang keparugu gitu, nggak Jadi ada si cabai rasa itu sama bukan sekali. salada apa kenapa langsung panas begitu ya? Langsung panas. Nah, selama 12 hari itu nggak makan nasi sama sekali karena memang susah, sampai akhirnya diakalinnya ke susu. Ke susu, cari susu, memang susu, terus roti dan cemilan-cemilan yang lain lah, yang karbohidrat lain selain nasi gitu kan. Cari makanan-makanan yang memang uh, makanan favorit naon lah gitu kan. Mudah-mudahan ayah rasanya, tapi ternyata sampai hari ini pun ya masih kadang ada rasa, enggak gitu kan ya, masih kadang ada rasa kadang enggak. Jadi Tadi kan dibilangin itu ya pengecap rasa teh asara rada hese gitu ta. mohon Kemudian nasi juga nggak enak gitu tadi teh. mohon Gejala-gejalanya kalau yang delta ini kemungkinan kan delta ya. mungkin Apakah ya juga mungkin ada. seseknya sama seperti yang pernah dibilang para ahli bahwa corona itu biasanya ada sesek, ada rasa tidak nyaman di dada, ada Oke. panas. Nah itu gimana? Sesek itu mulai di hari ke, jadi 23 demam, 23, 24, 25, tanggal 26 di hari keempat. Di hari keempat itu mulai ada diare, kemudian juga sesek, sampai waktu itu masih ada ini oksigen gitu kan, ada nu ageng mahal gitu. Jadi seadanya di hari keempat itu mulai ada sesek, terus sakit tenggorokan, demam, diare. Itu mulai beberapa gejala yang waktu itu kan ada di media sosial tuh, banyak gejala-gejala untuk varian Delta, dan ternyata hampir semua itu dari beberapa, Ada. kalau nggak satu ada sekitar 12 atau 16 gitu, cuma satu ternyata yang belum tuh waktu itu apa gitu kan. Kalau yang lainnya ternyata gejalanya memang menuju ke varian yang baru itu, di varian Delta. Nah, terus kan ada sesek lah, terus tadi dari sejumlah ciri-ciri yang varian Delta itu cuma satu yang enggak. Pasti ada deg-degannya, apalagi sekarang rumah sakit sudah penuh. Tuh. Yang terpenting ingin diketahui nih oleh para viewers yang menyaksikan itu, apakah apa sih sebetulnya yang bisa kita bikin tenang kita, karena orang kan banyak ya mendengar dari semakin menurunkan imunitas. Nah, cara ngatasin itunya gimana biar nggak terlalu panik, biar juga bisa slow down menghadapi penyakit ini, biar tetap survive-nya gimana Tah B? Nah, uh, kebetulan ini banyak banget kendala sebenarnya gitu kan. Mulai dari kendala obat-obatan. Oke lah, pemerintah mungkin ada support obat-obatan, tapi sampai dengan saat ini, dari tanggal 23 saya positif, sampai dengan hari ini saya sudah kembali negatif, nggak ada sedikit pun support obat-obatan dari pemerintah. Nggak ada. Nggak, soal, bukan saya menyalahkan pemerintah atau kayak gimana, mungkin karena kita tahu kondisi untuk saat ini, sampai kemarin pas saya melakukan PCR itu sampai 120 orang yang melakukan tes PCR gitu kan. Berarti itu untuk Akhirnya satu overload memang overload gitu. Untuk kemarin di kelurahan, di puskesmas kelurahan Citerep itu sampai 120-an gitu kan. Itu bahkan dibatas sampai 60 dibagi beberapa hari. Jadi ya saya pun nggak bisa apa namanya terlalu mengandalkan obat-obatan dari pemerintah gitu, ya udahlah, karena memang ada sahabat juga yang memang tenaga kesehatan, saya minta masukan untuk dibeliin vitamin apapun lah. Waktu itu kebanyakan sih memang vitamin C gitu kan. Akhirnya saya bantu obat-obatan, saya makan obat-obatan itu nggak full untuk saya pribadi gitu, soalnya saya nggak mau kalau misalkan terlalu banyak bahan kimia pun malah jadinya merusak ke organ yang lain gitu kan. Kadang saya pun ngebaca beberapa apa namanya masukan-masukan dari orang, ada obat Cina seperti inilah, seperti itulah, jamu apapun, sebenarnya banyak banget sekali masukan. Tapi waktu itu nggak saya banyak nyoba obat-obatan karena takutnya malah jadi overdosis, malah jadi berakibat buruk juga gitu. Nah, jadi yang satu yang paling penting saya tanamkan pada saat yang pertama adalah menerima kondisi bahwa memang saya positif
COVID-19 gitu. Itu yang paling pertama adalah menerima dulu. Nah, di hari-hari berikutnya yang saya lakukan adalah mencoba untuk membuat pikiran agar tetap rileks, pikiran agar tetap tenang gitu. Hobi saya Oh, apa? gitu Mungkin ya. saya bisa dibilang TikTokan lah gitu ya, nyari hiburan di TikTok. Nah, di TikTok ini selain saya bermusik atau apapun gitu kan, nah, di situ saya banyak banget banyak teman-teman yang memang live, teman-teman yang memang sharing juga gitu. Yang di Wisma Atlet itu kebanyakan sih sharing bagaimana caranya mereka biar tetap bisa survive gitu di tengah kondisi yang mungkin ada beberapa orang itu memiliki kondisi penyakit bawaan gitu kan. Nah, alhamdulillah sih saya bisa survive itu karena Hmm. dari pikiran dulu sih. Apa hobi ya saya lakukan. Nah, seperti dari TikTok misalkan, selain itu bermusik, saya bisa setiap pagi saya berjemur. Nah, setelah berjemur saya coba buat gerakin badan. Itu bisa olahraga, namun penting badan gerak, namun penting ngesang gitu kan. Ajrak-ajrakan depan tubuh di kamar dengan namun ada sendiri gitu. Hmm. Yang penting pikiran itu dijaga biar tetap rileks, dan beberapa pekerjaan mungkin pada saat itu ya ditinggalin dulu gitu, dilepasin. Jadi yang penting mah pikiran sih dibikin tenang Hmm. dulu. Karena itu yang Jadi paling itu yang utama. terpenting adalah membuat rileks ya, karena rileks itu akan hmm, tong banyak beban. Ya, Kemudian karena pemerintah sedang overload, ya kita upayakan untuk mencari obat-obatan melalui orang-orang medis yang kita kenal ya. Kalaupun betul. ada relawan yang bisa dikontak, ya alhamdulillah yang bisa memberikan arahan yang positif sesuai dengan prosedur. Ya, Nah, dengan bergerak sendiri, obat-obatan sendiri, relax, itu tuh ngebantu ternyata ya ke betul. Itu pikiran sangat membantu. positif, dan pikiran positif itu ternyata lebih baik Nah, untuk membangun lebih imunitas. Jadi lebih pikiran. barangkali pesannya adalah jangan sampai kita itu panik dan riweuh tepuguh gitu ya, Bu. Betul. Nah, soalnya kayak ini obat-obatan ya. Hmm. Ini saya nggak akan kasih tahu obatnya gitu. Nah, obat-obatan kayak begitu, Jangan panik, ini, jangan nah ini, apa ya, pusing. Tapi, ini kayak kayak vitamin kayak gini, ini saya cuma makan satu. Kenapa? Cuma makan satu karena memang eh, dari pikiran sih yang paling penting ada. Jadi nggak mau tergantung dengan obat-obatan kayak gini. Jadi karena ya pikiran mah alhamdulillah gitu kan, justru dengan makan banyak obat-obatan itu malah jadi stres. Kalau untuk saya pribadi gitu kan, malah jadi stres, aduh ini sekali makan obat sampai sebanyak ini ya gitu siap kan, siap. sampai 4 atau 5 butir, ada malah jadi beban gitu kan. Tapi dengan kita udahlah, uh, saya jaga kesehatan, support makanan, support buah-buahan, vitamin secukupnya, nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah banyak dengerin orang misalkan obat ini obat anu, nggak, di stop. Yang penting mah Tetap tetap support makanan disaring ya. makanan. Nah, tetap disaring-saring dulu gitu, jangan sampai salah makan obat lah, soalnya banyak banget hoax-hoax yang memang beredar di masyarakat. Bukan cuma obat-obatan, makanan pun kan Hmm. banyak gitu. Jika kamarnya susu nu viral, padahal mah da susu teh sadayana sararami gitu, vitamina gitu kan. Ya makanan parebut susu naga kira. Eh, jadi kan ya betul, kebetulan BB ini teman-teman, dia punya teman yang sebagai paramedis, jadi juga tentu berkonsultasi ya, ini obat bagus atau tidaknya, dan dengan itu bisa memilah. Nah kalau teman-teman sama kondisinya karena overload di rumah sakit, sudah tidak bisa ditangani dan kemudian harus isoman, kalaupun mau ada obat ya konsultasikan dengan puskesmas setempat, paling tidak kalaupun Ah, karena banyaknya dan overloadnya tidak bisa disuplai obat, tanyakan obat apa yang pas, dan nah, jangan menerima masukan yang nggak jelas. Oh, itu. nah mungkin Nah ini terus satu, buat ini, jadi kalau misalkan memang mungkin agak sedikit susah berkomunikasi dengan tim medis, ini ada COVID-19 Medical Care Line Service, jadi bisa sharing di sini di nomor 021 2940 7165. Itu dari Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai jam 4 boleh sharing di situ, gejalanya apa gitu kan. Bahkan itu sebenarnya sih untuk area Jabodetabek gitu kan, buat obatnya pun bahkan dikasih secara gratis. Tapi kalau misalnya untuk di area area yang di luar Jabodetabek, kita masih bisa sharing, dan nanti mungkin yang membedakan hanya obatnya kita harus tebus sendiri, kita harus cari sendiri. Cuman kalau misalkan untuk sharing, di sana banyak dokter-dokter, tim medis yang insya Allah siap membantu untuk rekan-rekan yang mungkin sedang sebetulnya melakukan nomornya B. isoman.
Di 021 2940 7165. Nah, itu ya. Jadi walaupun itu buat Jabodetabek tapi bisa berkonsultasi minimal tanya dulu obatnya teh apa, jangan Betul. semua saran yang nggak jelas Ah, apalagi sumbernya nggak tahu dari mana. Make iya, make itu ya bisa inilah nanti apalagi obat yang kandungannya kimia kan nanti bisa ribuh, tidak boleh sembarangan gitu. Terus B kan tadi bagus ya ternyata simple dengan pikiran yang afirmasinya positif, nah, kemudian kita rileks. Yang terakhir itu ada yang ini enggak sih? Eh, Tadi kan dikatakan juga olahraga. Tapi kadar betul. olahraga nanti kumaha teh bisi nggak boleh terlalu berat atau apa gitu. Atau yang penting asal ngesang, yang penting mah badan gerak jadi tubuhnya Ari anu saya nggak mah sih? Ari saya mah karena memang bukan pengolahraga, begini bukan ahli olahraga, jadi nu penting mah gerak-gerak sih, putar musik gitu kan. Saya manfaatin TikTok gitu kan, puterin musik, ada gerak-gerakan, ada yang tari daerah, yang jaipongan, pencaksilat, nah no ya pokoknya mah nu ajrak-ajragan, dangdutan, yang penting gerak, yang penting berkeringat gitu. Jadi nggak pilih-pilih olahraga apapun itulah. Jadi nggak terlalu Karena kalau berlebihan dipakai juga gitu. hmm, karena kalau dipakai diam tentu malah jadi repot ya, tidak Betul. produktif. Nah, dari positif sampai kembali negatifnya itu berapa lama, Be? Kurang dari tes pertama itu positif, tes kedua positif, baru di tes ketiga itu negatif. Butuh waktu 7 sampai dengan 8 hari, Tujuh kurang delapan hari lebih. ya. Hmm. 7 sampai dengan 8 hari itu mah tergantung gimana imun kitanya mungkin ya. Alhamdulillah sih di hari ke-7 udah mulai ya negatif gitu. Udah bisa. Hmm. Tapi kalau misalnya isoman ini tetapnya 14 hari udah virusnya kan Ya masih tetap ini ya, gitu. sesuai dengan prosedur yang disarankan oleh para medis. Ah, Ya tegas jadi karena langsung di WHO isoman teh harus berapa hari, isolasi di rumah sakit harus berapa hari. Ya. Tapi ternyata 7-8 hari itu sudah negatif ya. yang penting Itu tergantung seseknya berapa hari imunnya. sih kemarin? Kalau sesek sih yang parahnya mah cuma 2 hari, 2 hari. Kalau Hmm, kesini dua kesininya hari. mah cuma sesek biasa aja lah, nggak terlalu yang parah-parah harus sampai ke rumah sakit atau kayak gimana gitu. Nah, artinya tong panik we pokoknya mun sesek dan memang Itu gejalanya nama, seperti itu, yang penting kita nah, bertahan gimana bisa walaupun sesek tapi kita masih bisa berpikir jadi bisa ngatasin ngelawannya dari dalam gitu ya, dari pikiran positif tadi mm. gitunya. Mungkin juga kemarin teh yang lu bikin sesek teh mungkin karena nangis sebenarnya Bang. Sebenarnya kan nangis, nangis itu bukan karena memang saya sedih atau kayak gimana. Sebenarnya Iwas, kemarin tuh iwas. banyak. Bukan, kemarin tuh banyak banget temen-temen yang memang tahu. Kemarin kan saya umumin di Instagram ya, di seluruh media sosial gitu kan. Saya umumin kalau misalkan saya positif COVID dan kalau misalkan memang ada yang berhubungan dengan saya gitu. Secara fisik dalam 5 hari ke belakang ya harus isolasi sendiri. Kalau misalnya ada gejala harus apa namanya di tes swab ataupun PCR. Nah setelah pengumuman itu tiba-tiba si telepon teh rame itu video call gitu satu persatu, alhamdulillah gitu banyak Pada teman-teman teman-teman ya. support gitu kan, banyak banget yang support, tapi satu yang Hmm. disayangkan dan apa mungkin mereka mereka teh hariwang juga nama gitu kan, ini mereka teh hariwang temennya covid karena mungkin mereka nerima informasi-informasi kalau misalkan covid dua ternyata gini 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 gitu kan, sampai mereka tuh ya nelpon kamu kenapa, jadi mereka yang nangis jadi kebawa ini gitu, kebawa pikiranmu, jadi sampai pada saat itu mah nggak, kalau misalkan mau ngasih support mah nggak mau video call, tapi satu jangan sampai bikin mental, justru mental orang yang sakit itu jadi down gitu. Jangan sampai kita kasih doa, kita kasih support, tapi jangan sampai bikin down gitu. Itu sih yang paling penting mah. Hmm. Soalnya setelah nangis itu tak gejala tiba-tiba sesek Ya. dan lainnya. Nah, gitunya. Jadi semua tuh ada jalan asal orang tenang. Kembalinya ke Ya, sana. Nah, dan pokoknya mah tenang dulu aja. selama sakit juga tetap ada kontak dengan para ahli. Yang kedua, yang ketiga juga
menyaring informasi-informasi jadi tidak semua dibelokkan titah kieu ngilu titah kitu Nah, ngilu gak tuh bahaya jadi ada kontrol yang harus dibuat juga dan don't panic gitu buktinya nah, ayeuna kacirina jag geningan walaupun kemarin tuh alhamdulillah. sempat aduh kumaha euy Nah, si bebe euy gitu tapi alhamdulillah sekarang justru sudah eh, justru kayak 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 teman sendiri gitu kan. Karena eh, kebetulan gitu kan bukan cuma saya, di lingkaran saya sendiri teman-teman main, teman-teman di komunitas memang banyak sekali yang ternyata di minggu ini tuh bersamaan gitu kena COVID gitu kan. sama Mungkin bisa bisa dihitung, saling sharing juga kalau gitu dan saling ah, menguatkan ya. dihitung mungkin bisa nyampe 30 orang gitu teman-teman yang memang saat ini bersamaan kena COVID itu sendiri gitu. Dan saya ya setelah sharing sama mereka bahkan ada satu memang dia tanpa apa namanya Hmm. ketika menerima informasi nggak disaring dulu beli obat beli itu justru malah penyembuhannya jadi lama gitu bahkan dia tuh sampai 4 minggu karena stres sih jadi 4 minggu padahal katanya udah nyoba obat ini itu gitu tapi malah jadi lama karena ya salahnya nggak disaring dulu gitu karena sebenarnya nggak semua obat itu kan cocok Hmm. untuk semua orang gitu kan yang dicocok-cocokkan. Gitu ya. Hmm. Jadi konsultasilah pada pihak yang benar Ah, dan mereka mereka yang cuma dengar-dengar lebih baik tidak memperkeruh gitu informasi. Tong nyahuanan gitu lah intinya mah justru ya lebih baik memberikan support agar para penderita COVID ini bisa berpikir jernih dan kemudian mengikuti arahan yang sesuai. Yang penting mah diberikan semangat, dan itu yang penting makan yang yang penting mah tidak senang. mengerti tentang kesehatan tongnya nyahuanan ke bisa salah Ya. memberikan informasi. Nah dari pengalaman ini teman-teman kita bisa tarik ini ya sisi positifnya. Ternyata BB juga bisa berkonsultasi dengan orang yang tepat, kemudian menerima informasi tidak sembarangan dan tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Jadi ketika sudah kontak dengan puskesmas, apapun step-stepnya dijalani ketika isoman agar bisa cepat pulih. Kurang doakan ya, Beh, teman-teman yang lain bisa Ya, pulih dan mudah-mudahan betul. pengalaman ini bisa Ya, terserap betul. dengan baik sehingga orang nanti bisa tetap beraktivitas yang pertama, yang kedua bisa melakukan hal yang benar selama Betul. isoman sesuai dengan arahan dokter dari puskesmas karena ketika isoman pasti sudah ada apa ya kontak dengan dokter yang ikut mengawasi kan ya. Ben nuhunnya Siap. mudah-mudahan bermanfaat nanti Amin. eh, apa namanya teman-teman yang lain juga mudah-mudahan ada yang berbagi ada juga yang bisa mengikuti ataupun juga menjadi inspirasi minimal lah agar tetap sehat. Sing sehat terusnya. Amin. Oke, Turun nuhun. turun. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam.